Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Tani, ketemu lagi sama Hani Channel. Masih ada yang bingung dengan SOP Biosaka? Yuk ikuti konten Hani sampai selesai biar tidak gagal paham. SOP pembuatan Biosaka, berikut alat yang dibutuhkan. Ada wadah, bisa baskom, bisa ember, gayung, saringan, corong, botol atau jerigen untuk wadah Biosaka. Adapun bahan yang digunakan harus yang sehat dan sempurna. Biosaka yang paling harus ditekankan itu adalah pemilihan bahan. Ini kena hama, ini sehat, boleh dipakai enggak? Nah, itu enggak boleh. Ini hanya tunggu waktu, Pak. Berapa hari lagi paling habis. Persiapan bahan-bahan, rumput-rumput atau daun-daun yang sehat, sempurna, ukuran daun simetris, tidak terkena hama dan penyakit, tidak bolong-bolong, tidak jamuran, ujung daun tidak kusam dan warna daun rata. Bisa kita ambil agak kepucuk atau daun masih hijau, boleh diambil 2-4 daun dengan batangnya. Ya, kuncinya di pemilihan bahan. Setelah itu adalah teknik peremasan. Sebenarnya bukan teknik peremasan, sikap hati. Sikap hati ya. Karena mempengaruhi ekspresi gen, epigenetik. Yang paling sehat dari wilayah itu pada saat kita mau membuat. Tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini. Bebas, apapun bisa. Tidak harus rumput, tapi yang terbaik, yang mampu adaptasi dimanapun, yang terbaik itu rumput liar. Apalagi rumput yang tumbuh di lingkungan ekstrim, misalnya di pinggir jalan, di tempat panas gitu ya. Kita perlu pahami, ekspresi tanaman itu kan sebenarnya di pucuk daun. Ya, jadi yang paling aman terus harus dilihat nggak ada hama. Misalnya tanaman kena walang sangit, udah banyak walang sangitnya kok pupusnya bagus, kita ambil. Itu disemprotkan, walang sangitnya datang. Nah, kenapa tak bilang harus hati-hati? Bahkan di sini dapat tanaman bagus, delalah pas jalan 100 meter ketemu tanaman yang sama kok di sana diserang hama. Yang tadi dibuang, Pak. Tapi kan pecah. Itu nggak kita pakai. Nggak semuanya. Ini kan masih belum toh, menguning toh. Ini bagus Mas. Ini Pak. Ini bagus. Percak ini. Kuning ini. Nah itu nggak kepake. Nah sama ini beda kan? Oh iya. Sama ini beda ya. Boleh? Nah beda ya. Yang sehat sama enggak. Boleh kalau hanya fase kita boleh milih beberapa yang sehat saja. Tapi kalau serangan hama itu sudah kita tinggal. Dia kena jamur langsung kering. Ya. Gitu. Biasanya kena jamur tuh langsung nggak mungkin kering. Bolong. Langsung bolong, langsung nular semua. Deketin Bang. Tapi ini bahaya juga. Ini jamur semua. Jadi, iya Pak. Kalau sudah ada jamur kita lihat di atasnya. Nanti ada jamur nggak di atasnya. Kalau hanya berhenti di sini dia aman. Kalau dia nyebar, ini yang di atas penuh Pak. Jamur ini. Itu sudah nggak kita pakai. Ini ketika kita semprotkan ke tanaman, apalagi yang rentan jamur kayak melon, sayuran, sudah. Bibit jamurnya ke sana Pak. Jangan ambil rumput yang berduri agar tidak melukai tangan saat meremas. Minimal 5 jenis dari rumput atau bahan di sekitar pertanaman. Jenis dan warna rumput atau bahan bebas tidak harus standar atau seragam karena setiap waktu dan tempat bisa berbeda-beda. Ini kan lebih dari 5 itu Pak. Nggak apa-apa. Boleh, semakin banyak semakin bagus. Jangan cuma sedikit. Jadi enek ada 10 macam, apa 30 macam pun boleh. Alasannya apa Bang? Semakin banyak yang kita ambil, kita semakin mengindikasi malah sebagai anti imunnya lebih bagus. Gitu ya. Yo misalnya ada yang disenangi hama belalang, ada yang nggak disenangi hama wereng gitu wes. Banyaknya 1 genggaman tangan untuk 1 wadah dalam 1 kali. Adapun proses pembuatan, meremas didahului dengan kita berdoa dan dilakukan dengan sabar, ikhlas dan sepenuh hati, serta fokus. Campurkan bahan dengan air bersih sebanyak 2-5 liter dalam 1 wadah yang sudah disiapkan tanpa campuran bahan apapun. 1 kali kerat, 1 kali aduk. Ini kalau bisa di pinggir sini,
Kalau pengremetnya di dalam air. Jadi diaduk kalau pengremet di dalam air. Tujuannya apa? Setiap remesan kita itu keluar bahan kimia sebenarnya agar teraduk merata. Ditekan aja, tapi jangan dihancurkan sebenarnya. Jadi ini melumat pelan-pelan. Lakukan peremasan dengan tangan kanan, sementara tangan kiri memegang pangkal bahan. Sekali meremas diikuti sekali memutar atau mengadu air ke kiri. Tangan kanan bergerak memutar air ke kiri berlawanan arah jarum jam sambil mengumpulkan bahan yang tercecar sambil tetap kita meremas. Diremas sampai selesai, tidak berhenti, tidak sampai hancur batangnya, tangan tidak boleh diangkat, tetap tangan di dalam air dan tidak boleh berganti orang. Meremas rumput tidak boleh pakai blender, tidak boleh pakai mesin, tidak boleh ditumbuk, tetapi harus menggunakan tangan. Karena ada interaksi antara tangan dengan rumput sebagai makhluk hidup, sebagaimana halnya kita membuat cincau. Sehingga biosaka tidak bisa dibuat pabrikan dan tidak bisa diperjualbelikan, karena semua petani bisa membuat sendiri. Peremasan dilakukan sampai ramuan homogen, sebenarnya hingga koheren atau harmoni. Disebut homogen karena menyatu antara air dengan saripati rumput atau daun. Untuk mencapai homogen perlu waktu kisaran 10-20 menit. Ciri-ciri visual bahwa biosaka disebut homogen, tidak mengendap, tidak timbul gas, tidak ada butiran, bibir permukaan membentuk pola cincin, dan ramuan biosaka terlihat pekat dan mengkilap. Bisa berwarna hijau, biru, merah, sesuai dengan warna bahan yang digunakan. Bagi biosaka homogen yang sempurna bisa disimpan hingga 5 tahun. Kepekatan ramuan biosaka dapat diukur dengan menggunakan alat Total Dissolved Solid atau TDS. Tapi ini alat ini gampang sekali dan murah. Ini adalah alat TDS. Alat TDS itu disebut Total Dissolved Solid atau zat yang terlarut. Jadi kita bisa melihat berapa zat yang terlarut dari daun tersebut di air itu indikasi berapa banyak yang udah keluar. Nah, Mas Ansar itu pernah yang keluar tuh sampai 500-600. Jadi kalau awalnya 200 bisa 700. Ini tadi awalnya 400-an, yang bagus itu bisa keluar sampai yang bagus 500, bisa sampai 900. Alat TDS ini bisa didapat atau dibeli di toko maupun online. Mengukur dengan TDS pada saat sebelum dan setelah diremas, peningkatannya minimal 200 ppm dan untuk menjadi homogen sempurna bisa di atas 500 ppm. Ukuran ini bukan satu-satunya cara untuk mengukur biosaka homogen, tetapi hanya alat bantu saja. Karena masih banyak alat ukur yang lain seperti metode kinesiologi. Selanjutnya, ramuan biosaka disaring menggunakan alat saringan dan dimasukkan ke dalam botol atau jerigen yang menggunakan corong. Mitra tani, kemudian ramuan biosaka ini bisa langsung diaplikasikan dan sisanya dapat disimpan. Wadah ramuan biosaka disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Dan berikut ini adalah teknik aplikasi penyemprotan biosaka. Alat semprot harus bersih dari kandungan sisa pestisida. Dosis penyemprotan untuk padi dan jagung 40 ml per tangki semprot dengan volume 15 liter. Untuk aneka kacang dan umbi 30 ml per tangki dan hortikultura 15 ml per tangki. Untuk 1 hektar lahan cukup dibutuhkan 3-5 tangki sprayer. Untuk padi dan jagung, aplikasi pertama pada umur 7-10 HST dan dilanjutkan 7 kali semusim dengan interval penyemprotan 10-14 hari dan untuk sayuran seminggu sekali. Penyemprotan dilakukan dengan nozzle kabut di atas pertanaman minimal 1 meter di atas tanaman dan tidak boleh diulang-ulang. Waktu penyemprotan bisa pagi, siang, ataupun sore, dan sebaiknya dilakukan pada sore hari saat ada angin sehingga mudah menyemprot secara ngabut. Ingat mitra tani, kita harus memperhatikan cuaca dan arah menyemprot mengikuti arah mata angin. Penyemprotan cukup dari atas galengan dengan stik diperpanjang hingga 2-3 meter. Aplikasi biosaka efektif di lokasi hamparan in situ dari bahan rumput atau daun di sekitar
Jarak efektif aplikasi maksimal 20 km dan untuk lahan yang sudah berat atau tidak sehat harus lebih dekat lagi. Tidak efektif biosaka diaplikasikan atau dikirim antar wilayah karena terkait pengenalan agroekosistem. Dan berikut Mitra Tani pesan-pesan dari Mas Ansar agar kita tidak salah dalam aplikasi biosaka. Kalau mencari rumput nggak boleh pas hujan, kenapa Bang? Nah, jadi kalau nyari bahan biosaka itu sebaiknya jangan waktu hujan atau habis hujan langsung cari. Karena ketika kena hujan, tanaman itu kelihatannya bagus semua. Kadang yang keserang hama, hamanya jatuh ke bawah. Gitu ya. Itu kenapa alasannya Bang Ansar pernah gagal nggak homogen ya? Ya, karena asumsinya bagus semua karena kena hujan. Ternyata setelah ada panas, yang kena hujan tadi bagus, ada hama, terus ternyata nggak tahan panas. Setelah matahari terbit. Sebaiknya matahari terbit, yang paling bagus lagi gerimis setelah panas. Kelemahannya di biosaka tetap lebih mudah ketimbang dengan pupuk kimia. Udah diantisipasi. Ya, kelemahannya tetap ada, serangan hama tetap ada, tapi pengendaliannya kan bisa dibuatkan biosaka yang baru. Yang saat itu tanamannya bagus. Hari Paling itu. ya, paling ya kayak gitu. Untuk yang gagal semprot, yang pakai ngabut itu gimana antisipasinya? Kalau gagal semprot, semprot lagi dengan biosaka. Tapi kadang kenapa petani ada yang gagal panen? Ketika disemprot biosaka kelebihan, gitu, itu harusnya penanganannya dengan disemprot lagi. Mereka takut dipupuk, itu tambah parah. Pupuk kimia. Dipupuk kimia tambah parah. Padahal penanganannya ini harusnya disemprot lagi dengan biosaka, tapi dengan intensitas yang lebih mengabut. Ini yang bermasalah itu posisi basah semprotnya. Dosisnya? Dosisnya bisa sama, bisa dilebihkan malahan. Dan Pak Menteri selalu berpesan pada saya, seluruh penyuluh, kadis, dan petani harus selalu berinovasi, mencari inspirasi kreatif untuk meningkatkan produksi sehingga hari esok lebih baik daripada sekarang. Tugas saya adalah mempertahankan swasembada beras dan mengejar swasembada jagung. Dikasih waktu tahun depan harus swasembada jagung. Dan ini challenge bagi kita semua, petani mohon dukungannya semua. Dengan teknologi ini insya Allah saya optimis dan luar biasa.